Halo, nama saya Yosi. Saya peneliti di Universitas Monash di Malaysia. Selamat datang di kelas Pakar. Sekarang kita akan diskusikan soal inflasi. Semua orang benci inflasi. Pekerja benci inflasi, pengusaha banyak yang juga benci inflasi, dan pemerintah juga benci inflasi. Tapi menariknya, alasan benci terhadap inflasi ini berbeda-beda dan implikasinya juga berbeda-beda. Kalau kita menyamakan persepsi ini, maka itu adalah berbahaya. Berbahaya terutama kalau kita melihat dari perspektif pekerja. Ini akan berbahaya bagi keberlangsungan hidup kita dan mata pencaharian kita. Pertama, apa perbedaan persepsi inflasi dari masing-masing kelompok yang saya sebutkan tadi? Pekerja, pengusaha, dan perusahaan. Yang pertama, dari pekerja itu sudah cukup banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa dampak langsung dari inflasi adalah bahwa kekuatan membeli dari pekerja itu semakin lemah. Artinya uang yang sama itu hanya bisa membeli barang-barang yang semakin sedikit. Artinya harga-harga semakin tinggi, akhirnya melemahkan daya beli dari pekerja itu sendiri. Jadi saya kira sangat intuitif. Yang kedua, kalau dari perspektif pebisnis, nah ini kita harus lihat dulu. Ternyata inflasi punya dampak yang berbeda. Kalau pebisnis itu totally adalah importir misalkan, maka harga-harga yang tinggi ini itu akan membuat barang-barang mereka menjadi tidak kompetitif. Sedikit yang membeli sehingga mereka menjadi rugi. Tapi kalau mereka eksportir, lain soal. Kenapa? Pada saat inflasi tinggi, mata uang kita melemah, barang-barang yang mereka jual itu menjadi sangat kompetitif di pasaran. Sehingga dengan kata lain, di tengah inflasi, kelompok pebisnis seperti ini untung. Itu tadi, tidak serta-merta inflasi itu jelek bagi semua orang. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah bagi pemerintah. Bagi pemerintah, inflasi itu berbahaya. Kenapa? Inflasi yang semakin tinggi atau tidak stabil itu menunjukkan bagaimana pemerintah itu tidak kredibel. Tidak kredibel dalam mengelola keuangannya, dalam mengelola ekonominya. Kenapa ini bermasalah bagi pemerintah? Pada saat pemerintah merasa dilihat tidak kredibel, dia akan membuat kepercayaan pasar, terutama kepercayaan investor, menjadi menurun. Pada saat kepercayaan investor menurun, maka investasi-investasi ke sektor-sektor produktif negara menjadi berkurang. Situ. Jadi tiga perspektif ini dalam melihat ini punya berbeda-beda pandangan, berbeda-beda persepsi, tapi menariknya mereka berkonvergensi, mereka menyatu ke dalam bahasa yang sama, yaitu kebencian terhadap inflasi. Situ. Nah ini yang perlu kita lihat, kita cermati untuk kita bisa mengetahui bagaimana inflasi itu bisa kita lihat secara berbeda dan bagaimana kita bisa mencarikan solusi yang lagi-lagi berangkat dari kemandirian, dari inisiatif para pekerja di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk bagaimana kita menyikapi inflasi dan bagaimana kita mulai upaya bersama untuk membentengi kita dari inflasi, kita perlu tahu dulu bagaimana kita harus melihat sejarah wacana tentang inflasi. Pandangan tentang inflasi hari ini itu menjadi dominan. Kenapa? Karena dalam sepanjang sejarah tata kelola ekonomi maupun teori ekonomi, perspektif atau cara pandang tentang inflasi itu berbeda-beda. Saya tidak akan bisa bicara sangat panjang, tapi di dalam ekonomi ada yang dikenal dengan New Macroeconomic Consensus, yaitu di tahun 1990-an. Dua metode terutama yang dipakai itu adalah apa yang disebut inflation targeting dan central bank independence. Sekedar perspektif, sebelum tahun 1990-an, kebijakan-kebijakan itu tidak pernah berfokus untuk mengontrol inflasi. Yang selalu dikontrol adalah unemployment. Jadi kita harus lihat bagaimana antara tahun 70-an sampai tahun 90-an paradigma pemikiran pemerintah, tata kelola kebijakan makroekonomi, baik moneter maupun fiskal, itu bergeser dari memprioritaskan full employment menjadi hari ini memprioritaskan stabilitas finansial, stabilitas harga. Jadi gampangannya seperti itu, tidak lagi full employment, tidak lagi pekerjaan yang penuh, melainkan kepada stabilitas finansial, stabilitas harga. Nah, ini yang menarik, kita harus memposisikan inflasi dalam konteks ini.
Bagi pemerintah sebagai policy makers, yang mereka pentingkan adalah inflasi yang stabil. Inflasi yang stabil ini akan membuat confidence bagi para pebisnis untuk tetap berinvestasi di negara tersebut, di pemerintah. Nah, paradigma ini yang menarik adalah di sini hanya bisa terjadi kalau ada satu asumsi dasar yang bahkan menjadi holy cow, sapi suci, yang tidak akan bisa dipertanyakan. Kalau Anda bertanya ini, Anda akan menyinggung banyak orang, dan Anda akan terlihat sebagai orang yang bodoh, yaitu bahwa growth, pertumbuhan ekonomi atau pembangunan, itu drivernya cuma satu, yaitu private investors. Investasi privat, swasta. Kenapa inflasi harus dijaga? Supaya para pebisnis ini bisa mengkalkulasi keuntungan mereka secara stabil. Kalau harga tidak stabil, naik turun, mereka akan bingung, sehingga mereka tidak bisa dalam upaya mengejar profit, mereka tidak akan bisa membuat perhitungan kalkulasi yang terencana, gitu. Jadi ini yang kenapa inflasi itu harus dibuat stabil, harga harus dibuat stabil, itu jangan salah kira, itu bukan supaya masyarakat itu hidupnya bahagia karena bisa melakukan perencanaan keuangan rumah tangga, bukan. Tapi inflasi itu dijaga supaya iklim bisnis terjaga. Iklim bisnis yang mana? Yang mana para pebisnis itu bisa melakukan kalkulasi secara jangka panjang untuk mensecure blok-blok profit tertentu dengan kalkulasi inflasi tertentu. Nah, ini yang perlu kita clear, bagaimana konsensus makroekonomi tersebut sampai hari ini menjadi sangat-sangat dominan dan bahkan menjadi semacam subconscious di kalangan para policy makers. Bahkan saya juga melihat di banyak pandit-pandit baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita masuk lebih detail lagi. Apa yang menyebabkan inflasi? Lagi-lagi banyak teori yang mengatakan, mencoba melakukan teorisasi, ada yang melihat bahwa ini adalah ada macroeconomic shock atau kejutan-kejutan dari makroekonomi seperti perang, pandemi, bencana alam, dan seterusnya. Ada yang melihatnya dari cost push misalkan, dari kenaikan ongkos produksi yang meningkat, sehingga itu akan membuat inflasi itu juga semakin tinggi. Ada yang melihatnya dari kebijakan sentrik, salah kebijakan, atau karena memang sengaja di-engineer, memang sengaja direkayasa oleh bank sentral dan seterusnya. Tapi juga banyak yang juga melihat ternyata inflasi itu sangat berkorelasi dengan upah. Semakin tinggi upah pekerja, maka itu akan membuat demand semakin tinggi, dan demand yang tinggi ini akan membuat harga-harga semakin naik. Nah, pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita pertanyakan, lagi-lagi dari perspektif kita kelas pekerja, ternyata inflasi tinggi itu tidak serta-merta buruk dari perspektif kelas pekerja. Kalau dan hanya kalau inflasi itu didorong oleh peningkatan kehidupan kita yang semakin layak. Upah kita semakin tinggi, daya beli kita semakin tinggi. Itu garis bawahnya. Inflasi tinggi boleh, asal upah kita tinggi, penghasilan kita tinggi, penghidupan kita layak. Nah, ini yang menurut saya harus kita clear, sehingga seolah-olah inflasi itu buruk dan seolah-olah kita harus memerangi inflasi. Lagi-lagi, memerangi inflasi ini menariknya juga disukai oleh para pebisnis. Kenapa? Dengan investasi dia, misalkan sekian triliun misalkan, kalau inflasi, maka investasi dia juga akan semakin kecil di situ, sehingga untuk menekan inflasi, pebisnis akan selalu menekan pemerintah untuk melakukan intervensi-intervensi dan seterusnya di situ. Jadi ini yang saya kira perlu kita clear tentang sumber-sumber dari inflasi. Nah, di sini yang kita harus lihat bahwa ternyata di balik inflasi yang seolah-olah kita semua benci, ternyata spektrumnya sangat luas di situ. Sehingga bagaimana kita bisa melihat inflasi ini secara lebih progresif, yang secara lebih membebaskan, lagi-lagi dari perspektif kelas pekerja, tanpa selalu harus menunggu pemerintah, yang mana kita tahu selalu berpihak kepada pebisnis. Kenapa? No hard feeling. Karena kebanyakan pemerintah punya kredo, punya iman bahwa perekonomian itu hanya bisa didorong oleh private investor. Jadi kalau Anda wong cilik, gajinya UMR, ya mohon maaf, Anda tidak dianggap engine of growth di situ. Jadi ya mohon maaf, karpetnya tidak karpet merah. Nah, dengan perspektif seperti ini, mungkin nggak kita melihat bahwa ternyata makroekonomi itu, harga-harga atau dinamika makroekonomi, itu ternyata subjek utamanya adalah kelas pekerja. Subjek utamanya adalah masyarakat. Kalau kita bisa melihat ini, maka kita akan bisa terpikirkan bagaimana cara kita mengorganisasikan diri untuk kita juga bisa mengendalikan, ikut quote and quote, mengendalikan harga secara tidak langsung. Gitu.
Nah, kalau kita berangkat dari perspektif cara melihat seperti ini, maka kita akan bisa sampai pada sebuah gambaran bahwa makroekonomi itu sebenarnya didorong oleh aktivitas-aktivitas ekonomi dari masyarakat secara luas. Lagi-lagi, kalau kita melihat dari perspektif ekonomi yang sifatnya makro, maka dinamika aktivitas ekonomi, kebijakan-kebijakannya selalu mencoba untuk mengintervensi perilaku harian masyarakat secara luas. Perilaku ekonominya apa? Yaitu adalah semua aktivitas-aktivitas ekonomi kita yang berkaitan dengan uang. Spending, belanja, menabung, berhutang atau baik itu hutang-hutang jalur formal maupun pinjol, investasi, dan seterusnya. Dan itu juga akan berkaitan dengan bagaimana kita memanipulasi atau merekayasa sumber-sumber income kita dengan gig ekonomi misalkan, dengan kerja pagi dan siang yang secara berbeda, dan banyak cara kita untuk merekayasa sumber-sumber pemasukan kita, sumber-sumber income kita. Jadi ini yang coba diintervensi oleh bank sentral, oleh pemerintah. Misalkan dengan memberi stimulus. Dengan memberi stimulus diharapkan masyarakat itu belanja. Seperti itu kan. Bank sentral misalkan dengan dia meningkatkan interest rate, meningkatkan nilai suku bunga, itu diharapkan masyarakat itu menabung. Tapi pada saat suku bunga diturunkan, itu maka diharapkan masyarakat itu tidak lagi menabung. Kenapa? Karena bunganya rendah, sehingga masyarakat menarik uangnya dari bank dan itu membelanjakan sehingga ekonomi itu berjalan. Jadi kalau kita lihat dari perspektif ini, sebenarnya yang sangat menentukan dari kegiatan dari makroekonomi itu adalah bagaimana aktivitas masyarakat terkait dengan uang mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata aktivitas ekonomi yang kalau kita menggunakan perspektif makroekonomi, ternyata yang menyumbang itu kepada sirkulasi ekonomi itu nomor satu itu adalah aktivitas kita di luar jam kerja, di luar 9 to 5, di luar kerja-kerja formal kita. Kenapa? Di luar jam kerja formal kita belanja, kita makan, kita main, dan itu semua mengeluarkan uang, semuanya berkonsumsi, semuanya mensirkulasikan ekonomi. Di dalam pekerjaan kita hanya menyumbang kontribusi bagi perusahaan kita. Tapi pada saat kita keluar di luar jam kerja, pada saat kita beli makan di platform online, kita belanja di platform online atau di toko kelontong, dan seterusnya, kita beli Starbucks keliling lah, kopi-kopi keliling, siomay, tahu tek, dan seterusnya, itu semua uang kita mensirkulasikan ekonomi. Dari perspektif makroekonomi, yang menyumbang itu adalah kegiatan-kegiatan kita dalam berkonsumsi, dalam kita menghabiskan uang. Kita berkegiatan dengan uang kita situ. Nah, mungkin nggak kita mulai melihat secara berbeda bahwa ternyata aktivisme yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya nilai harga tidak berombang-ambing, harga itu sangat berpihak kepada kita, bahkan kita aim higher dalam artian kita menuju yang lebih tinggi yaitu penghidupan yang layak dan seterusnya dengan mengendalikan atau bahkan kita menjadi pressure terhadap kebijakan makroekonomi di luar dari jalur-jalur pemerintah, ternyata itu bisa dilakukan. Yaitu apa? Kalau dan hanya kalau kita mampu melakukan pengorganisasian di basis konsumsi. Bukan di level kerja, tapi di level konsumsi. Semakin banyak aktivitas-aktivitas kolektif yang sadar bahwa ternyata kegiatan konsumsi kita, kegiatan menabung kita, itu menggerakkan ekonomi. Yang sialnya menggerakkan ekonomi ini menguntungkan kepada pebisnis-pebisnis tertentu atau pada oligarki misalkan dan seterusnya. Mungkin nggak kita mulai berpikir bagaimana aktivitas-aktivitas kita dalam berkonsumsi ini kita organisir, kita kelola, kita koordinasikan antara satu kolektif dengan kolektif yang lainnya supaya apa? Konsumsi ini tidak menggerakkan ekonomi nasional yang berpihak kepada para pebisnis-pebisnis tertentu, melainkan dia menggerakkan ekonomi untuk membesarkan bisnis-bisnis, upaya-upaya ekonomi yang sifatnya kolektif, yang itu mengakar ke dalam aktivitas-aktivitas ekonomi di masyarakat, di kelas pekerja itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana perspektif pekerja dalam perspektif makroekonomi, ternyata kurva-kurva makroekonomi itu tidak akan berubah sekalipun pemerintah melakukan kebijakan intervensi kalau aktivitas ekonomi masyarakat itu tidak berubah.
Sehingga kalau kita bisa mengubah aktivitas ekonomi masyarakat, maka logika terbaliknya, kalau kita bisa mengorganisir aktivitas ekonomi masyarakat harian di luar jam kerja, maka niscaya kita juga bisa mendrive angka-angka kurva-kurva makroekonomi itu bahkan di luar dari ekspektasi pemerintah. Nah, di sini yang saya kira potensi kelas pekerja yang terorganisir ini yang masih belum banyak dieksplorasi, tapi akan punya benefit dalam jangka panjang, khususnya hari ini yang mana kebijakan-kebijakan kita seolah-olah semuanya salah sasaran. Karena makroekonomi global, karena geopolitik, karena isu-isu bencana, dan seterusnya, yang seolah-olah semua kebijakan menjadi bumerang, yang mana tetap selalu pada ujungnya kelas pekerja menjadi dikorbankan. Kalau kita capek menunggu pemerintah, kalau kita capek berharap pada pemerintah, mungkin kita bisa mulai berpikir bagaimana ternyata selain di tempat kerja, kita juga bisa melakukan pengorganisasian melalui pengorganisasian konsumsi kita secara harian. Karena konsumsi kita secara harian ini tidak hanya menyumbang kepada resiliensi atau ketahanan ekonomi kita, ini juga akan bisa melakukan push terhadap pemerintah, yang mana secara tidak langsung aktivitas ekonomi kita akan mempengaruhi dinamika perekonomian, yang mana akan mendesak pemerintah untuk berpikir melakukan intervensi dan sebaliknya. Di sini kita bisa melihat bagaimana makroekonomi bisa kita melihat makroekonomi yang berbasiskan dari perspektif kelas pekerja.